لله دائم الإكرام عظيم النوال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد أهل الكمال باهي الجمال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, limpahan inayah dan hidayah dan taufiknya. Dan alhamdulillah pada malam yang penuh barakah ini kita duduk bersama di rumahnya demi untuk mendengarkan sebelum itu daripada warisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masya Allah antum di sini istiqamah dalam membacakan ahadits Habib sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah taala. Bermula-mula di sini Al-Faqir berterima kasih banyak kepada para hadirin semua dan hadirat dan terutama panitia penyelenggara dan juga duduknya Al-Faqir di sini bukan sebagai pemateri sama sekali. Karena di sini masya Allah banyak ulama kita, banyak senior-senior kita duduk di samping Al-Faqir, ya ada guru Al-Faqir dulu waktu di Palembang. Masih ingat saya Al-Faqir waktu masih kecil dulu di Palembang sempat diajarin satu dua kalam oleh beliau Nabi Muhammad bin Haidar bin Syahab. Nahu. Ada beberapa materi nahu Al-Faqir ambil dari beliau langsung waktu Al-Faqir di Palembang dulu masih kecil. Nah, juga masya Allah di sini asatidatina wa ustadzat wa ulama'ina dari Kharijil Azhar Syarif, Qiblatul Ilm wal Ulama wa hakadha. Kalaupun seandainya yang Al-Faqir sampaikan itu ada betulnya, ini adalah berkat daripada mereka, berkat daripada guru-guru. Dan biasanya mereka para senior atau para guru-guru biasanya mengedepankan para junior bukan karena apa-apa, melainkan karena mereka ingin melihat hasil daripada bibit yang telah mereka tanamkan. Sudah seberapa besar pohon itu tumbuh, wahakata. Nah, inilah berkat daripada guru-guru daripada masyarakat. Rabbana imata'ana bihi bi'afiyah insyaallah. Di sini ikhwan kita akan baca seperti biasanya dengan istiqamah membaca beberapa ahadits dari Sahih Al-Bukhari. Dan memang perihal hadis adalah perihal yang azim. Nah, yaqulun kullul ulumi siwa al-Qur'ani mashghalatun illa ilm al-hadith wa ilm al-fiqh fi ad-din. Al-ilmu alladhi fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka wasawisu asyayatin. Nah, setiap ilmu selain ilmu Al-Quran dan selain ilmu fiqh dan hadis. Ilmu hadis yang mana? Ilmu hadis itu yang ada kalimat haddatsana gitu. Itulah baru namanya ilmu. Kata Quran, setiap ilmu yang merujuk ke Al-Quran, merujuk ke hadis dan juga fikih yang itu adalah aplikasi daripada Al-Quran dan hadis, itu yang baru namanya ilmu yang manfaat. Wa ma siwa dzaka wasawisu syayatin. Kalau selain dari tiga itu tidak jauh daripada hanya sekedar was-was dan bisikan-bisikan dari syaitan katanya. Maka lihatlah ilmu yang manfaat itu ilmu yang mana? Ilmu yang kembali ke Al-Quran. Ilmu manfaat yang mana? Ilmu yang kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu manfaat yang mana? Ilmu manfaat adalah ilmu yang membukakanmu untuk engkau bisa melihat keburukanmu. Ilmu yang membukakan mata hatimu agar engkau bisa melihat keburukanmu, agar engkau bisa membenahinya. Dan bukanlah ilmu yang membuka mata kepalamu untuk melihat kesalahan orang
إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى إلى أن قال باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب ورجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بيننا وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينهم وبين خبر السماء. فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. Ikhwani, pembahasan hadis adalah pembahasan yang sangatlah mulia, ikhwan. Dan yaqulul Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani bahwasanya kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu tergantung seberapa dekatnya ia kepada Nabi Muhammad SAW. Dan seberapa jauhnya seorang hamba dari Allah itu tergantung seberapa jauhnya dia dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan juga darajat fil jannah atau darakat fil nar, derajat di surga nanti ataupun jurang-jurang di neraka, itu tolak ukurnya seberapa dekat atau seberapa jauhnya seorang hamba itu dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah manfaat ni'mah, asal muasal daripada segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kita mendapatkan nikmat itu semua tanpa pengecualian. Itu dengan perantara Nabi Muhammad SAW. Baik pun itu nikmat akhirat ataupun nikmat dunia. Dan dalam perihal ini dahulu Imamuna Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah berkata dalam kitab yang sangat azim. Kitab yang beliau sebenarnya tidak memberikan judul perihal kitab itu, tapi itu hanya sekedar risalah, suatu surat yang beliau kirimkan kepada teman dan rekannya juga sekaligus gurunya yang bernama Abdurrahman ibn al-Mahdi. Ketika itu Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi meminta daripada Imam Syafi'i rumusan bagaimana beliau merumuskan pola pengambilan hukum dari Al-Quran dan hadis. Maka beliau menulis jawaban dari surat itu. Lah, itu jawaban akhirnya menjadi kitab yang memang dinamakan namanya Ar-Risalah. Dalam kitab itu Imam Syafi'i menuliskan ilmu usulul fiqh. Bahkan kata ulamanya itu adalah kitab pertama yang terkarang dalam ilmu usul fikih, kerangkanya fikih, akar-akarnya fikih. Kalau orang mengatasnamakan, ayo kita kembali Al-Quran, ayo kita kembali ke hadis. Nah, tidak sembarang orang bisa mengambil hukum langsung dari Quran. Tidak sembarang orang bisa mengambil hukum langsung dari hadis. Dia harus mempunyai alat-alat. Yang bisa dengan alat-alat itu dia bisa memahami Al-Quran. Nah, itu banyak sekali ikhwan. Minimal dia harus menguasai 12 ilmu. Yang mana satu ilmunya itu namanya ilmu bahasa, di dalamnya ada 13 ilmu lagi. Itu harus dikuasai semua sehingga orang itu diperkenankan untuk mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis. Nah, itulah yang dirumuskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Belum pernah ulama-ulama sebelum Imam Syafi'i mengarang kitab dalam ilmu usul fiqh. Nah, oleh karena itu dalam Alfiyatul Usul Sidi Abdullah Asy-Syinqiti menulis kitab yang sangatlah indah, nazam daripada kitab Jam'ul Jawami' dari Imam As-Subki. Imam Abdullah bin Ibrahim Asy-Syinqiti mengarang kitab namanya Maraqis Su'ud. Naam, limubtaghir ruqi was su'ud. Beliau utarakan pada muqaddimahnya qauluhu awwalu man allafahu fil kutubi Muhammad bin Syafi'i al-Muttalibi wa ghairuhu kanat lahu saliqah mithlu alladhi lil 'urbi min khaliqah.
Sepakat para ulama bahwasanya orang yang pertama kali mengarang ilmu usul fiqih adalah Imam Syafi'i. Bukan berarti ulama sebelumnya tidak memahami usul fiqih, oh tidak. Mereka memahami, sangat faham perihal usul fiqih, hanya mereka tidak membukukannya. Usul fiqih bagi mereka bagaikan sajiyah ataupun tabi'ah, persis yang terjadi pada ilmu nahwu. Wahakadha. Dahulu Abul Aswad Ad-Du'ali, beliaulah yang pertama kali menulis dalam ilmu nahwu dengan perintah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun bukan berarti beliau pencetus ilmu nahwu, karena sebelum beliau banyak sudah memahami nahwu, hanya saja tidak membukukannya. Itulah yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Bukan kitab Ar-Risalah kita akan bahas, tidak. Tapi Imam Syafi'i menyebutkan, ikhwani, muqaddimah yang sangatlah agung dalam kitab Ar-Risalah itu, kata penghantar. Di kata penghantar itu beliau tuliskan satu alinea yang patut ditulis dengan tinta emas, yang luar biasa indahnya, dan nasnya seperti ini, ikhwan. Qala falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha hazzan fi dinin aw dunya aw dufi'a anna makruhun fihima aw fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuha al-qaidu ila khairiha wal hadi ila rusydiha. Ini azim ibarah ini, ikhwan. Beliau katakan falam tumsi bina ni'matun, tidaklah ada satu nikmat pun yang ada pada kita saat ini, pada saat masa ini, pada saat petang ini, tidak ada satu nikmat pun. Wahakadha. Dan juga bisa diartikan tidak ada nikmat pun, satu pun, apapun itu, ikhwan. Baik pun pada masa sekarang atau pada masa nanti atau pada masa yang lalu. Dan kalimat nikmat itu yang beliau utarakan hadza nakirah, dan ada kalimat lam di situ, wan nakirah fi siyaqin nafi lil umum. Jadi sangat-sangat absolut, tanpa ada pengecualian. Tidak ada satu nikmat pun yang kita dapatkan. Dan beliau tekankan kemutlakan itu, baik pun itu nikmat yang nampak atau yang tidak nampak, dan baik pun itu nikmat dunia atau nikmat akhirat. Bukan hanya perihal nikmat, dan juga tidaklah ada satu bala pun yang dijauhkan dari kita, baik pun itu bala dunia atau bala akhirat, yang nampak atau yang tak nampak, melainkan perantara semua itu, baik pun nikmat yang kita dapatkan ataupun bala yang dijauhkan dari kita, perantara semua itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ini kata siapa ini? Yaqul Imam Syafi'i, sababuha al-qaidu ila khairiha, bagindalah yang membawa kita ke kebaikan-kebaikan itu, wal hadi ila rusydiha, wa hakadha ikhwan, pedoman kita. Itulah ikhwani, jadi luar biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manba'un ni'mah wa aslu kulli khair. Tidak ada nikmat apapun kita dapatkan melainkan dengan Nabi SAW perantaranya. Adapun kenikmatan akhirat sangat jelas sekali. Di akhirat nanti ya pasti ikhwan, tidaklah syurga itu Allah bukakan melainkan Nabi Muhammad yang mengetuknya, baru Allah bukakan syurga itu. Karena yaqul Ridwan Malikul Khazinul Jannah man, ketika Nabi SAW mengetuk, qala Muhammad, qal bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan aku untuk tidak membukakan syurga ini sebelummu. Dalam hadis yang sangatlah sahih jelas, wa innal jannata haramun 'alal anbiya'i hatta adkhulaha ana. Dan syurga itu diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk dimasuki para nabi-nabi sebelum aku memasukinya, kata Nabi Muhammad SAW. Wa haramun 'alal umam hatta tadkhulaha ummati. Dan juga Allah Ta'ala haramkan syurga itu kepada umat-umat terdahulu sebelum umatku memasukinya. Semoga Allah telah masukkan kita semua ke syurga sebelum umat yang lain, insyaAllah. Wah, kata kenikmatan syurga jelas, semua perantaranya Nabi Muhammad SAW. Itu syurga tuh. Dan memang perihal padang mahsyar yang sangatlah tenar, perihal ana laha, itulah syafaatul uzma yang dengan perantara baginda Nabi SAW mulailah perihal hisab itu, ikhwan. Kalau perihal nikmat akhirat jelas semuanya berkat Rasulullah. Tapi kata Imam Syafi'i, mari kita renungi, ikhwan. Bukan hanya perihal nikmat akhirat, nikmat dunia pun engkau dapatkan berkat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana maksudnya itu? Setiap hembusan nafasmu sekarang, nyawa yang masih ada pada tubuhmu, pada jasadmu sekarang ini, ikhwan, cahaya yang kita nikmati sekarang ini, ikhwan, wahakadha, pakaianmu, kendaraanmu, rumahmu, semua nikmat yang engkau ada di dalamnya, jangan lupa perantara semua nikmat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Hakadha yaqulu Syafi'i. Oleh karena itu alangkah indahnya kalau seandainya kita dalam suatu problem, ya, dalam suatu problem bagaimana mengatasinya, dengan banyak-banyak kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah oleh karena itu ikhwan,
di antara adatnya ulama Hadramut di sana, mereka kalau terkena suatu bala yang turun kepada mereka, apalah itu, entah pacek lika atau kekeringan kah, langsung mereka bersegera membaca apa? Membaca Sahih Bukhari. Karena mereka faham betul Nabi Muhammad SAW adalah perantara dari segala kebaikan dan perantara untuk tertolaknya segala bala. Mereka bertawasul dengan membaca Sahih Bukhari, wahakata. Dan juga Sahih Bukhari dibaca setiap tahunnya dengan rutinitas yang azim di bulan Rajab biasanya. Wahakata. Ada khatam Bukhari di beberapa wilayah, dan hampir setiap madaris, lembaga-lembaga itu, lembaga-lembaga keilmuan, mereka membaca Sahih Bukhari baik pun sardan ataupun syarahan, dan dihatamkan bareng-bareng di bulan Rajab. Hakata ikhwan, qiraatul Bukhari hadza azim. Sallallahu Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Hakata kan yaqul al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Mungkin kalau kenyataan ini kita dengarkan dari ulama-ulama ahli tasawuf atau ahli tazkiyah dan tarbiyah sangatlah banyak, tapi coba kita dengarkan apa dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau berkata dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, qala fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwal maqsudu min khalqin naw'il insani bal huwa ainuhu wa khulasatuhu wa wasitatu 'iqdihi. Nabi Muhammad adalah tujuan utama terciptanya manusia. Bahkan baginda adalah ringkasan dari mereka semua manusia itu, dan perantara terbesar untuk mereka bisa sampai kepada Allah Ta'ala. Kata siapa ini? Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau katakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif ketika beliau membahas tentang keutamaan Rabiul Awal. Wahakata ikhwan, mungkin sering kita dengar dalam beberapa mawalid gaul al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Ya Rasulullah, alam semesta ini hanya bagaikan isyarat sahaja, dan yang dituju oleh mereka adalah engkau ya Rasulullah. Wahakata ikhwani, hadza azim. Maka alangkah indahnya kalau kita membaca ahadits Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana al-Imam Malik bin Anas tidaklah beliau menyebutkan hadis dengan sanadnya, melainkan beliau itu ngapain? Mandi dulu dengan sebersih-bersihnya, pakai minyak wangi dengan sewangi-wanginya, baru beliau duduk dengan tenang, barulah beliau mengatakan haddatsani wa haddatsani an sahibi hadhihi ar-raudhah. Wahakata. Begitulah Imam Malik bin Anas, Nabi Muhammad. Dan Imam Malik bin Anas seringkali ketika beliau menyebutkan Rasulullah, seringkali ketika beliau menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, itu seringkali beliau menangis ikhwan, nangis ketika menyebutkan an Rasulullah, an sahibi hadzal darih, beliau katakan, langsung beliau nangis biasanya. Maka berkata beberapa muridnya, tab'an ma'ruf, siapa Imam Malik bin Anas? Imam Malik bin Anas pemegang sanad paling hebat ikhwan. Kalau dalam ilmu mustalah itu ada namanya silsilah az-zahabiyah. Apa itu silsilah az-zahabiyah? Bila mana ada hadis yang diriwayatkan oleh Malik an Nafi'in an Ibni Umar, itu sanad yang paling azim. Berkata Imam Suyuti dalam Alfiyahnya, fa Malikun an Nafi'in an sayyidih wa zida mali Syafi'i fa Ahmadih, nomor 1 itu. Kalau ada sanad berbunyi haddatsani Malik an siapa? Gurunya Nafi'. An siapa? An Ibni Umar. Itu luar biasa ikhwan. Tapi tambah juga, kalau seandainya yang mengambil hadis dari Imam Malik itu Imam Syafi'i, apalagi yang mengambil hadis dari Imam Syafi'i itu Imam Ahmad bin Hanbal, lebih luar biasa lagi itu. Ahmad an Syafi'i an Malik an Nafi' an Ibni Umar. Wahakadha. Qala ba'd salihin, kalau engkau baca itu sanad itu, insyaallah di hadapan orang yang sakit bisa sembuh insyaallah dengan membaca nama sanadnya itu saja. Wahakadha ikhwan. Fa Malikun an Nafi'in an sayyidih wa zida mali Syafi'i fa Ahmadih. Imam Malik bin Anas ketika beliau membacakan hadis ikhwan dengan kekhusyuan, makanya subhanallah majelis yang seperti ini mengingatkan al-faqih dengan majalis al-hadithiyah. Naam hakadha, dengan kekhusyuan dan dengan wibawanya barulah disebutkan haddatsana sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai qala Rasulullah, semuanya pada salawat. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Getar itu majelis dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah majelis hadis yang dihadirin di sana. Wahakadha ikhwan. Imam Malik bin Anas ketika beliau menyebutkan qala Rasulullah, beliau nangis biasanya. Dan menangis pula orang-orang yang bersama beliau. Maka salah seorang muridnya berkata, "Malaka ya Imam, ada apa gerangan engkau wahai Imam?"
kami melihat engkau ketika menyebutkan nama Rasulullah engkau senantiasa menangis. Ada apa gerangan? Beliau berkata, "Lau ra'aitum ma ra'aitu." Kalau seandainya kalian melihat apa yang aku lihat dari guru-guruku, bagaimana keadaan mereka ketika menyebutkan Nabi Muhammad SAW, maka kalian akan menganggap aku ini bukanlah apa-apa, biasa. Soalnya kenapa? Aku melihat guru-guruku lebih luar biasa lagi. Kemudian beliau menyebutkan, ikhwan, hadil qissah marwiyah indakum. Mulailah Imam Malik menyebutkan, walaqad ra'aitu Muhammad bin Munkadir. Bisa juga Munkadir. Aku sudah melihat guruku Muhammad bin Munkadir itu. Setiap dia menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahasya bil buka, langsung beliau itu langsung nangis. Begitu ikhwan. Hatta narhamahum, sampai-sampai kita mengasihaninya. Walaqad ra'aitu Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Aku juga melihat guruku Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, seorang muhadits yang ma'ruf. Yang beliau itu orangnya Masya Allah ajib, tapi ketika disebutkan nama Rasulullah SAW, menyebutkan nama qala Rasulullah SAW, beliau langsung menangis. Ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifuhu. Seakan-akan kita enggak kenal dia, dia enggak kenal kita. Walaqad ra'aitu Ja'far bin Muhammad. Siapa itu? Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin. Aku melihat beliau wa kana basyushan. Beliau itu Ja'far Shadiq orangnya murah senyum terus, happy terus mukanya. Tapi kalau seandainya beliau menyebutkan qala Rasulullah SAW, langsung beliau menangis dan benar-benar enggak kenal kita, enggak kenal dia. Dan juga walaqad ra'aitu, beliau menyebutkan nama seorang tabi'in yang azim. Qal walaqad ra'aitu Isma Abdurrahman bin Qasim. Laqad ra'aituhu. Kalau seandainya dia menyebutkan qala Rasulullah SAW, dia menangis sampai-sampai orang meninggalkannya, ditinggal sendirian. Saking lama nangisnya itu. Orang sudah kelar majelis, selesai, udah pada pulang, dia masih nangis. Dan beliau menyebutkan nama-nama beberapa guru-guru beliau dari para tabi'in kebanyakan, yang tidaklah mereka menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka benar-benar menangis. Ikhwan, inilah tanda keimanan. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa hakadha ikhwan. Kalau kita melihat hadis yang sahih an Sayyidah Aisyah, ketika baginda Nabi SAW masuk ke kamar beliau, waktu itu Sayyidah Aisyah lagi menjahit dan jatuhlah jarumnya. Kemudian baginda masuk dengan cahaya yang luar biasa di wajahnya. Dengan cahaya itu Siti Aisyah melihat jarum itu. Galma adwa wajhaka ya Rasulullah, alangkah indahnya wajahmu ini wahai Nabi, terang sekali wajahmu ini. Maka baginda bersabda, wahai Aisyah, celaka orang yang tidak memandang wajah nanti di hari kiamat. Itulah ikhwan, wajah itulah penyelamat kita nanti di hari kiamat. Memang benar celaka kalau orang di hari kiamat tidak menemukan wajah Nabi Muhammad SAW. Oh hakada. Oh, wailun liman lam yara hadzal wajh yaumil qiyamah. Makanya sering kita baca dalam qasidah itu. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ilas suruji. Wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Habis itu apa? Wajhukal maimun hujjatuna yauma ya'tin nasu bil hujaji. Oh, hadza azim, qasidah munfarijah itu. Nazam kayak qasidah munfarijah. Yaqul kullu baitin anta sakinuhu ya Rasulullah, setiap rumah yang engkau tinggal di situ tidak butuh rumah itu kepada lampu. Tidak perlu kepada lampu karena wajahmu sudah terang benderang. Oleh karena itu diriwayatkan daripada Sayyidah Halimah Sa'diyah, beliau berkata, walaupun dari segi sanad dhaif sanadnya itu. Qala Sayyidah Halimah Sa'diyah, wa marrat alaina layalin lam yakun lana sirajun illa wajhah. Kami melalui beberapa malam dan tidaklah ada di rumah kami lampu kecuali wajahnya Nabi Muhammad SAW. Terang benderang wajah Rasulullah itu, ikhwani. Wahakala. Jadi dalam cerita yang tadi, ketika baginda masuk dan Siti Aisyah berkata, alangkah terangnya wajahmu ya Rasulullah, maka baginda bersabda, wahai Aisyah, wailun liman lam yara hadzal wajh yaumil qiyamah. Celaka bagi orang yang tidak menemukan wajahku ini nanti di andalan kami. Yauma ya di hari kiamat siapa? Alladzi idza dzukirtu 'indahu la yusalli 'alaihi. Mereka adalah orang yang sudah mati rasa. Tahu mati rasa? Bila mana disebutkan namaku di hadapannya, tidak tergetar hatinya untuk bersolawat kepadaku. Itu mati rasa banget. Bahaya. Sebaliknya, kalau seandainya orang bila mana disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, secara otomatis Allahumma shalli wa sallim alaihi. Oh, itu berarti hatinya hidup. Nah, inilah alamat orang yang akan menemukan wajah Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Wajhul maimun hujjatun.
wahai Rasulullah, wajahmu yang menawan itu adalah hujjah andalan kami. Yauma ya'tin nasu bil hujaji, tatkala orang manusia lain mereka datang dengan andalan mereka, ada yang mengandalkan amal, ada yang mengandalkan ilmu, ada yang mengandalkan ini atau itu, tapi kalau kita mengandalkan wajah Nabi Muhammad SAW. Yauma ya'tin nasu bil hujaji. Wa Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi wasallam. Azim. Baik, bismillah. Itulah perihal sekelumit tentang keutamaannya majelis-majelis hadis yang seperti ini, ikhwan. Alangkah azim. Waqal fi'lan majalis al-hadis misal hadha yustadfa bihil balaya. Adanya majelis hadis dalam suatu kota, Allah Ta'ala akan jaga kota itu. Justru dengan majelis hadis itu Allah Ta'ala akan tolakkan bala, dijauhkan bala, berkat adanya majelis hadis di kota itu, ikhwan. Apalagi ini Masya Allah yang anda baca ini Sahih al-Bukhari. Oh, Masya Allah, yang sudah sepakat oleh kata umat sepakat umat ini talagatul ummah bil gabul, yang semua umat ini menerima Sahih Bukhari sebagai kitab yang paling sahih nomor 2 setelah Al-Quran. Ma tahta adimis sama, tidaklah ada di bawah langit kitab yang paling sahih setelah Al-Quran lebih dari sahihnya Sahih Bukhari. Wahakata. Dan memang Imam Bukhari ketika beliau mengarang hadis, menulis, memilih hadis itu, beliau Masya Allah, Imam Muhammad bin Ismail, Imam Muhammad al-Bukhari banyak hafal hadis betul. Tapi ketika beliau mengarang sahih ini, setiap satu hadis bukan cuma beliau sudah pastikan kesahihannya, tidak, tapi juga beliau istikharah, ikhwan. Jadi setiap hadis beliau istikharah 2 rakaat dulu. Tulis enggak? Kalau condong hatinya tulis, baru ditulis. Walaupun ini beliau yakin kesahihannya, tapi kalau seandainya hasil istikharahnya enggak tulis, sudah beliau enggak tulis. Ini luar biasa, ikhwan. Sehingga yaqul rijalul Bukhari jawazal gantarah. Setiap rijal, setiap nama-nama yang disebutkan oleh Imam Bukhari daripada guru-gurunya, itu sudah enggak usah engkau cari lagi siapa itu 3 atau enggak 3, enggak usah dicari di kitab al-jar wa ta'dil. Jawazal gantarah, sudah lewat jembatan. Kalau bahasa hadisnya. Semuanya sahih. Wahakadha. Yaqul Syangqiti di Matalil Anwar, nazamnya nazamnya Muqaddimat Ibn Salah, qal a'la sahih ma alaihi ittafaqa fama rawal Ju'fi fardan yuntaqa fa muslimun kadzaka fi syartin arif wa ma li syarti ghairi dhaini yaktanif. Memang kalau dari segi mustalah itu hadis yang paling sahih setelah tawatur jelasnya. Hadis yang paling sahih adalah hadis yang sepakat Imam Bukhari sama Muslim meriwayatkannya. Oh, itu udah nomor 1 itu. Kata ba'dhum yaqul Ibn Hajar fi fi Nukhbah fi syarahnya fi Nuzha, ada di antara hadis yang yang yahsulul yaqin. Al-ilmul yaqin yahsul. Kalau seandainya ada hadis rawahul Bukhari wa Muslim, kalau dalam bahasa kita apa biasanya kita belajar itu muttafaqun alaih gitu. Hadis muttafaqun alaih udah enggak usah dicari lagi keabsahannya, pasti sahih itu. Habis itu baru kalau seandainya hadis nomor 2-nya yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahaja, yang Muslim enggak meriwayatkan, nomor 2 itu. Baru nomor 3 hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Teman Imam Bukhari syarat thubut al-liqa, kalau Muslim isyarat al-mu'asarah faqat. Hada dalam ilmu mustalah hadis. Ala kulli hal, dalam bab ini babul jahar bi qiraati salatul fajr. Bab masalah di sini sebenarnya minta maaf betul Al-Fakir sebenarnya enggak diizinkan untuk mensyarahkan hadis yang di sini karena memang tidak ada persiapan, Ustaz. Jadi antara metode kita di sana enggak boleh kalau kita menjelaskan ilmu tanpa ada persiapan, apalagi ngaji kitab nih. Harus siapkan dulu bahasanya tahdhir atau mutalaah. Tapi ala kulli hal dari segi apa yang masih Al-Fakir ingat dari beberapa maklumat, wa hakadha qal babul jahr bi qiraati salatul fajr. Pembahasan masalah apa yang Nabi SAW baca di salat subuh. Wa hakadha. Al-jahr, na'am. Wa ma'lum indana kalau salatul fajr memang disunahkan kita untuk angkat suara kan ya. Wa hakadha kalau salat maghrib wal isya wal fajr kadzalik. Al-jahr kalau salat zuhur wal asr disunahkan as-sir. Na'am. Babul jahr bi qiraat salatul fajr. Wa qalat Ummu Salamah. Nah, berkata Sayyidah Ummu Salamah, "Tuftu wara'an nasi wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli." Aku pernah tuftu ini tawafa yatufu, aku pernah berkeliling maksudnya. Makanya memang tawaf. Apa tawaf itu? Keliling Ka'bah. Nah, memang kalimat tawaf artinya mengelilingi. Aku pernah berlalu lalang kalau bahasa kitanya di belakang orang-orang ketika mereka salat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW, dan aku mendengarkan Rasulullah sedang membaca surat At-Tur. Nah,
Qiraat surat At-Tur hadza thabata bi'iddat asanid ikhwani. Di sini walaupun dari segi zahir nasnya beliau tidak menjelaskan apakah itu surat subuh atau ghairu, tapi memang qiraat surat At-Tur itu thabata bi'iddat ahadits. Yang tenarnya Nabi SAW pernah membaca surat At-Tur di 2 salat. Satu di salat subuh, nah di sini yang beliau sebutkan. Yang kedua, lebih banyak lagi riwayat Nabi SAW membaca surat At-Tur di salat maghrib, ikhwan. Nah, padahal dalam ilmu fikih itu biasanya kalau surat maghrib kita disunahkan baca surat yang pendek-pendek kan ya, namanya qisar al-mufassal gitu. Kalau salat isya wahakadha kita disunahkan isya sama asar kita disunahkan baca awsat al-mufassal. Nah, kalau subuh barulah kita baca tiwal al-mufassal. Tapi ada beberapa riwayat Nabi SAW membaca di salat maghrib surat At-Tur. Wahada warid. Nah itu di antara amalan guru kita, di antara amalannya Habib Umar kalau di sana beliau jadikan itu wiritan setiap hari Selasa sama hari Rabu. Jadi kalau Selasa malam Rabu sama Rabu malam Kamis surat maghribnya dibaca surat At-Tur. Dawama ala hadza. Nah, tapi dibagi 2 setengah-setengah. Hari Rabu malam Selasa malam Rabu itu setengah pertama. Rabu malam Kamisnya setengah kedua dari surat At-Tur wa hakadha. Baik. Wa bihi qala haddatsana Musaddad. Nah, hadza ajib. Imam Bukhari mengambil hadis ini dari seorang guru yang bernama Musaddad. Cerita Imam Musaddad panjang lebar sebenarnya ikhwani. Dari segi nasab, hadzal imam muhaddits azim, Musaddad ini, Al-Azdi. Namanya siapa? Begini nasabnya, Musaddad bin Musarhad bin Muranbal bin Aranbal bin Gharanbal bin Mura'bal. Nah, hadza ismu hadza. Wa hakadha. Dan terus ke atas seperti itu. Disebutkan beberapa sanadnya. Wa hakadha. Dulu Al-Fakir ingat dulu waktu kita bacakan ini di hadapan guru kita Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Salim Asy-Syatiri syekhana waktu dibacakan ini, itu ketika beliau mendengar sanad ini ketawa Habib. Nasabnya kan namanya aneh-aneh Ustaz ya. Ada yang Mura'bal bin Aranbal bin Gharanbal, dan terus lebih unik-unik lagi nama-namanya. Itu beliau mau ketawa tapi nahan, akhirnya enggak ketahan, akhirnya beliau tutup dengan rida, beliau selubungi jasanya dengan rida dan baru ketawa gitu. Masya Allah. Tapi subhanallah, yaqul, kalau kita baca di terjemahnya Imam Musaddad ini, Musaddad bin Musarhad, nasabnya itu Masya Allah solehin. Semua solehin tuh, beliau ayahnya ke atas semua solehin. Nasab ini kalau engkau bacakan, tapi wallahu alam ya, dari segi lil mu'annasah, kalau engkau bacakan nasab ini di depannya kala jengking mati insyaallah kala jengking itu. Akad yaqulun guri'a 'alal aqrab mat. La matal aqrab. Kalau seandainya engkau bacakan ada dia bilang ini nasab beliau nih kayak talsam. Apa ya talsam kalau bahasa kita Ustaz? Kayak macam mantra, betul. Kalimatnya kan aneh-aneh kan ya. Wah, ini macam mantra di sini. Kalau engkau bacakan di depannya, kalau jengking insyaallah mati kalau jengking itu. Tapi emang rajul masyaallah azim. Ittafaqa ala imamati, semua ulama ashabul jarh wa ta'dil sepakat ini rajul azim. Enggak ada yang khilaf dalam tautsik beliau hada. Musaddad bin Musarhad. Lahir 150 Hijriah, wafat 228 Hijriah. Hada Musaddad bin Musarhad. Imam Musaddad bin Musarhad طبعا rawalahu katsir, rawalahu Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Naam. Qala haddatsana Abu Awanah, wa Abu Awanah hadza ma'ruf sahib al-Musnad, Musnad Abu Awanah yang baru lama dicetak. Naam. Qala an Abi Bishr an Sa'id, an Sa'id bin Jubair, wa ma'lum Sa'id bin Jubair seorang tabi'i yang ma'ruf. Qila annahu min afdhalit tabi'in wa rawa katsir an as-sahabah minhum Sayyidina Ibn Abbas, wa bardu haddatsa an Sayyidah Aisyah, kebanyakan Sayyidah Aisyah diriwayatkan hadisnya oleh Sa'id bin Jubair. Minta maaf. Nasta'dinkum. Nuwasil ikhwani. Hadir bersama kita ustadzana. Nasta'dinukum Ustaz. Naam. Qala na'am. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala intalaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi. Di sini ikhwan ringkasnya adalah ini ceritanya, ini sering kita bacakan ini hadis dalam cerita sabab nuzulnya surat Al-Jin. Naam. Surat di juz 29. Qulu uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin ila akhirih. Naam. Qal Nabi Allah ahlan wa sallam.
Ini insya Allah Ustaz kita yang akan menjelaskan hadisnya lah. Baik. Nabi SAW pernah berjalan bersama beberapa sahabat-sahabatnya menuju ke Suq Uqad. Maklum Suq Uqad itu pasar di kala Arab sana. Sampai sekarang masih ada pasar tuh. Dijadikan mall akhirnya sama yang sekarang Mall Uqad. Tadinya memang pasar yang tenar tuh. Pasar yang orang-orang Arab berniaga di situ. Uqad. Gal wa qad hila baina syayatin wa baina khabari sama. Nah, begini ikhwan. Dahulu kala, ya kan? Syaitan itu bisa, kalau bahasa kitanya, nguping. Syaitan itu mereka bisa naik ke atas dan bisa nguping. Nguping tentang khabari sama. Maksudnya apa? Apa yang akan terjadi nanti di dunia, di bumi ini. Syaitan bisa nguping dulu ya. Kapan ini? Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, dari situlah, syaitan itu ketika mereka nguping dan mereka tahu apa yang akan terjadi di masa depan, mereka kasih kabar ke orang-orang ahli sihir, ahli mantra-mantra yang ada akses gitu. Jadi mereka bisa meramal gitu. Apa yang akan terjadi ini itu. Kok bisa mereka meramal dari mana? Dulunya mereka meramal itu karena ada kongsian sama syaitan. Syaitan nguping dari langit apa yang akan terjadi, dikabarin ke mereka itu, para peramal itu, ya ikhwan. Semenjak lahirnya Nabi Muhammad SAW, syaitan nggak bisa lagi nguping. Qala ta'ala wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Ketika Nabi SAW lahir, syaitan mau nguping nggak bisa lagi, langsung kena panah oleh malaikat. Nah, semenjak itu nggak bisa lagi mereka meramal. Nah, inilah yang diceritakan dalam hadis ini, ikhwan. Dahulu hila telah dihalangi syaitan untuk mendengarkan khabar dari sama. Wa ursilat alaihimus syuhub. Naam, dan memang langsung dilempari dengan panah-panah. Wa hada syuhub, hada jamu' syihab habib. Naam. Kalimat syihab memang diartikan dengan meteor, sebenarnya panahan langit itu, ada syihab. Wal asah huwa syihab, walaysa syahab. Yani al-asl huwa syihab, yani musyahab, yani shi. Naam. Kalau pegorok syahab. Syihab aja. Al-asah huwa syihab. Naam. La ilaha illallah. Wa ursilat alaihim syuhub. Faraja'at asyayatin ila qaumihim faqalu ma lakum. Ketika mereka mau nguping, mereka justru kena panahan. Enggak bisa lagi nguping. Ma lakum, ada apa gerangan kalian enggak bisa nguping? Qalu hila bainana wa baina khabar sama. Dihalangi kami untuk mendengarkan kabar-kabar langit. Apa yang akan terjadi nanti kami enggak bisa lagi mendengar. Wa ursilat alaina syuhub, kami dipanahin gitu. Qalu ma hala bainakum wa baina khabar sama illa syai'un hadath. Pasti ada sesuatu yang terjadi ini. Coba cari apa yang terjadi. Fadribu masyariqal ardi wa magharibaha. Coba lihat apa yang ada di timur, apa yang ada di barat, apa yang terjadi. Fanzuru ma hadzal ladzi hala bainakum wa baina khabari sama. Apa sebenarnya yang menghalangi kalian dari untuk bisa nguping di langit kayak dulu. Fansarafa ulaika alladzina tawajjahu nahwa tihamah ila Nabi SAW. Nah, ini dia ceritanya, ikhwan. Ini ceritanya nuzulnya surat Al-Jin. Sebagian daripada syayatin itu mereka ke Tihamah, wahakadha. Sampailah mereka bertemu dengan Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW di Nakhlah di perkebunan korma. Amidin ila suqi Uqad, dan waktu itu bagi Nabi SAW dan beberapa sahabatnya mau ke suq Uqad. Wa huwa yusalli bi ashabihi salatul fajr, dan ketika itu Nabi SAW lagi salat fajar. Falamma sami'ul Qur'an, nah ini syahid daripada bab ini, ikhwan ya. Falamma sami'ul Qur'an, ketika itu mereka mendengar Nabi SAW di salat fajar membaca. Baca apa nih? Di antara yang Nabi SAW baca di salat fajar adalah surat Al-Jin. Jadi ada warad عندنا انه في صلاه الفجر يسن ان نقرا بالطوال المفصل. طبعا واختلفوا apa itu طوال المفصل. Ada yang bilang dari qaf sampai amma, ada yang bilang yang lain. Maklum عندنا انه dari surat ma baina qaf wa amma, hada huwa طوال المفصل. Di antaranya adalah surat Al-Jin ini. Falam sami'ul Qur'an istama'u lahu faqalu hadza. Nah, ini dia nih, gara-gara ini yang menghalangi kita untuk nguping lagi dari langit. Fahunalika hina raja'u ila qaumihim, ketika mereka mendengar surat itu maka mereka kembali, para jin-jin itu ya, mereka kembali kepada kaumnya dan mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Nah, itulah ceritanya surat Jin. Sungguh kami telah mendengar Quran, suatu yang ajib. Yahdi ila rusydi fa amanna bih, dan kami telah beriman. Nah, itu ada ceritanya, ikhwan. Ketika itu Nabi SAW ada dalam riwayat berjumpa dengan mereka, dan juga Nabi SAW bertemu dengan kaum jin beberapa kali. Yang pernah Nabi SAW membawa Ibn Mas'ud di antaranya, yang Nabi SAW kasih lingkaran Ibn Mas'ud, kau jangan keluar dari lingkaran nih.
Wah, di antara ini juga ketika Nabi SAW dalam perihal berimannya kaum jin yang Allah Taala ceritakan di surat Al-Jin, hadahu na'am. Na'am. Yahdi ila syufa'a man nabi wa lan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha ila akhir al-ayah fa anzalallahu ala nabihi qul uhiya ilayya. Ketika itu Allah Taala mewahyukan kepada nabinya surat Al-Jin ini yang dimulai dengan qul uhiya ilayya ila akhir wa inna ma uhiya ilayhi qaulul jin wa hakadha ikhwan. Nah, inilah sekelumit daripada sebab nuzulnya surat Al-Jin. Soal Nabi Muhammad al-Musalih. Di antara yang bisa kita ambil faedahnya dalam hadis ini wa hakadha, pastinya di salat subuh disunahkan kita berjahar, ya, berjahar dalam membaca Al-Quran, dalam membaca surah. Dan juga di salat subuh kita disunahkan untuk membaca surat-surat yang agak panjang, seperti surat At-Tur tadi di antaranya, dan juga seperti surat Al-Jin wa hakadha ikhwan. Nah, itulah jadi faedah daripada majalis hadithiyah seperti ini, wa an na'mal, kita amalkan apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita ambil faedah daripada para masyayikhna yang hadir di sini ikhwani. Dan memang soal Nabi Muhammad, Allahumma shalli, ada pemahaman yang indah ikhwan, pemahaman yang indah dalam beberapa ayat Quran. Memang layaknya kita senantiasa untuk mentauladani Rasulullah SAW, dan tidak layak kita menjauh dari Nabi SAW. Tadi yang sempat kita ceritakan di awal tadi, keutamaannya majlis hadis, wa anna Nabi SAW huwa manba' ni'mah wa wasilatuna lil husul 'ala ni'mah min qaul Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah wa ghairuh. Juga ada pemahaman yang sangatlah indah dalam fi qaulihi ta'ala, ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rabi ay yatakhallafu 'an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim 'an nafsihi. Ma kana li ahli al-Madinah. Kalau kita lihat daripada ayat ini, Allah menceritakan tentang perang Tabuk. Maka nali ahli Madinah, tak layak bagi kalian wahai penghuni Madinah. Wa man hawlahum min al-Arab, dan juga tak layak bagi kalian wahai orang-orang yang di sekitarnya. An yatakhallafu, untuk tidak hadir, telat, lambat, absen. An Rasulillah, dari Nabi SAW. Jangan, tak layak bagi kalian untuk tidak hadir. Tak layak. Allah menegur ini. Menegur beberapa sahabat yang waktu itu memang tidak hadir. Di antaranya ma'ruf, Makkah, Mim, Kaf, wal Ha, Murarah, wa Ka'ab, wa Hilal. Ceritanya surat apa namanya? At-Taubah itu kan ya. Wahakal. Tapi pemahaman yang azim, pernah kami dengar pemahaman ini dari guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafiz. Beliau berkata, maka li ahli Madinah, tak layak bagi kalian wahai penghuni Madinah. Apa itu Madinah? Madinah adalah Nabi Muhammad SAW. Tak layak bagi kalian wahai ahli Madinah, wahai keluarga Nabi Muhammad SAW. Teguran bagi mereka, tak layak bagi kalian untuk kalian tidak mengikuti Nabi. Bukan hanya bagi mereka, wa man hawlahum minal Arab, dan juga tak layak bagi kalian wahai yang di sekitar keluarga Nabi, para muhibbin, para muta'alliqin. Tak layak bagi kalian untuk tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka li ahli Madinah, dan penafsiran Nabi sebagai Madinah di sini bukan hadza khuruj an nas, la. Laqad qala SAW, ana Madinatul ilm wa aliyun babuha wa hakadha. Memang Nabi SAW adalah Madinah, kota apa? Kota ilmu. Hadis yang ma'ruf itu, walaupun muhaddisun kalam panjang itu dalam perihal sihat atau dha'af hadal hadis, dha'af Ibnu Hajar Al-Asqalani wa sahahahu ghairuh, bisa dilihat dalam kitab Fathul Malik Al-Ali bi sihhati hadis Madinatul Ilmi Ali, bab Madinatul Ilmi lil Imam Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Wa nafs al-kitab kadzalik Daf'ul Irtiyab an hadits al-bab lil Imam Ali bin Muhammad bin Yahya. Walaupun ini hadis memang disebutkan oleh Imam Ibn al-Jawzi dalam Mawdu'at, tapi enggak semua hadis yang disebutkan oleh Imam Ibn al-Jawzi dalam Mawdu'at adalah mawdu'. Enggak, ikhwan. Bahkan ada beberapa hadis yang sahih yang disebutkan oleh Imam Ibn al-Jawzi dalam Mawdu'atnya. Qala Suyuti fi Alfiyah, apa katanya? Wa ma fi kitabi Waladil Jawzi ma laisa bi mawdu'in hatta wuhima min as-sahihi wad-dha'ifi wal hasan dhammantuhu kitabi al-qawl al-hasan wa min gharib ma tarahu fihi fa'alami fihi hadithun min sahihi muslimi. Enggak semua hadis yang disebutkan oleh Ibn al-Jawzi dalam mawdu'atnya itu adalah dhaif. Ada juga hadis yang sahih, ada yang hasan. Dhammantuhu kitabi al-qawl al-hasan. Apa namanya? Imam Suyuti sampai ngarang kitab namanya Al-Qaulul Hasan fi Dzabbi 'anis Sunan. Mengambil hadis-hadis yang sahih dan yang hasan dari kitab mawdu'at yang difonis sebagai mawdu'. Di antaranya hadis ini nih. Ana Madinatul Ilmi wa aliyun babuha. Dan ada lagi wa min gharibi ma tarahu fihi fa'alami. Kadang-kadang kok aneh melihat ada hadis di Sahih Muslim itu tertera dalam mawdu'atnya Imam Ibn al-Jawzi.
Wahakala ikhwan. Intinya apa ikhwani? Keberkahan dan kemuliaan semuanya berasal dan bermuara dan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang mau mendapatkan keberkahan, kemuliaan, satu-satunya cara adalah mendekati Rasulullah SAW. Wujudkan Rasulullah di hatimu. Tadi ceritanya Sayyidah Halimah, marrat alaina layalin lam yakun lana sirajun illa wajhah. Begitu pula kalau seandainya engkau hidupkan sunnah Rasulullah di rumahmu, akan terang benderang. Persis seperti ceritanya Siti Halimah Sa'diyah. Maka kalau seandainya engkau hidupkan sunnah Rasulullah di hatimu, di keluargamu, begitu. Kalau orang mau bersama Rasulullah di akhirat nanti, maka hendaklah ia membiasakan untuk bersama Rasulullah di dunia ini, ikhwani. Baru tuh bisa bersama Nabi di akhirat nanti. Kalau pengen lihat Nabi Muhammad di sana, berusaha untuk melihatnya di sini, begitu ikhwani. Naam. Sering kali kita bilang sama teman-teman, coba kalau seandainya ada Rasulullah di hadapan kita sini, dan Nabi bilang sama kita, mau ke rumah, ayo, siap nggak membuka rumah kita untuk Rasulullah? Adakah mungkin di kamar kita atau di ruang tamu kita pandangan yang membuat Nabi sedih nantinya? Kalau engkau belum bisa untuk menjamu Rasulullah karena rumahmu belum nyaman, gimana ntar Nabi SAW nanti? Kalau seandainya Nabi SAW ada di sini dan Nabi SAW mau minjam HP-mu, siap nggak engkau minjamkan HP ke Nabi SAW? Atau masih ada beberapa foto yang harus dihapus dulu? Makanya biasakanlah untuk bersama Rasulullah SAW dari saat ini. Barang siapa yang sudah membiasakan untuk bersama Rasulullah di dirinya, dalam kepribadiannya, di kamarnya, di rumahnya, di majelisnya, di masjidnya, di lingkungannya, di RT RW-nya, insya Allah akan mendapatkan kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Minta maaf ikhwani, laqad tala binal kalam wa amam hadrat masyayikhna wa muallimina wa ulama'ina, samihuna ala al-gillah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.